Muhammad Arkan Fatih, Hadir Bu. Andika Satya Aryaguna, Andika, belum, Ramdan Tri Fauzan, Hadir, Bu. Yuda Hafiz, Hadir, Bu. Muhammad Nias Kamaluddin Rabbani, Nias, Yeni Hesti Ferawati Manurung, Hadir Ibu. Siti Nurlaila, Hadir Bu. Fikri Firmansyah, Hadir Bu. Syifa Aulia Az-Zahra, Syifa, Hadir Ibu. Muhammad Ferry Hidayat, Hadir Ibu. ya, Muhammad Ferry Hidayat, Ferry nggak ada, Raniah Kamilah, Hadir Bu. Mardiana Saharani, Mardiana, nggak Hadir ada, Bu. Hadir oke, Bu. Arum Nur Anggraini, Hadir Bu. Robit Ali Zain Musyafa, Hadir Bu. Raja Raffi Aryawira, Hadir Bu. Najwa Eka Putri, Hadir Najwa Bu. Alimah Alda Fuadiyah, Hadir Bu. ah, Lailatul Istianah, Hadir Bu. Romanus Mando, Fransius Silain, Hadir Bu. Kayla Diandra Alisha, Kayla, nggak ada, Cecilia Sheryl Kusuma, Hadir Bu. Nanda Melandri, Hadir Bu. Jonathan Halomuan Simanjuntak, Hadir Bu. Aryo Ali Nugroho Singgih, Hadir, Bu. Dea Permatasari, Dea, nggak ada, Dihan Alia Rahma Putri Irmawan, Maaf Bu, Dea izin sakit. oh ya, sakit apa Dea? Nggak tahu, nggak ada informasi. Ibu ada Spesial. informasi dari Eh, Dea. Ada, ini sih dia kemarin cuma Kenapa? Informasi apa? Itu kemarin dia sakitnya meriang, Ibu. Kemarin juga sempat ke poli umum di kampus. Hmm, lagi musim ya. Muhammad Syahid Darmawan, Hadir Ibu. Nur Fitri Anggraini, hadir Bu. Masya Putri Basalma, Hadir Ibu. Fatir Fairuzi, Hadir, Bu. Teja Supraba, Teja, nggak ada. Muhammad Faturrahman, Tadi lagi mau nyalain laptop Ibu. Muhammad Faturrahman, Hadir Bu. Muhammad Fadli Ihsan, Hadir Ibu. Johan Wudi Romansa, Hadir Bu. Nirmala Fauzia, Hadir Ibu. Jauza Akna Kamila, Hadir Bu. Julianda Jahid Mutakin, Hadir Ibu. Azzahrani Hafsyah Faliandri, Hadir Bu. Andi Muhfahri, Hadir Bu. Najwa Jelita Soleha, Hadir Ibu. Yevira Fiargita, Hadir Ibu. Berarti yang tidak hadir di sini Andika Satya, Hadir, Ibu. Muhammad Andika ada, Hadir, Bu. Hadir.
Nias, Kamaluddin, Rabbani, Ferry Hidayat, Kayla Maaf Diandra. Ibu, kan Kanias, Kenapa? Ibu mohon maaf, Kayla Diandra hadir, Bu. Oke. Eh, Dea Permatasari, maaf Ibu yang Kanias, dia sakit ya? iya, dia sakit Ibu. Iya. Teja, Mohon maaf Ibu, hadir Ibu. oke. Nias, kenapa Nias? Nias, apakah udah menghubungi Ibu? Soalnya kemarin aku hubungi katanya udah menghubungi Ibu, dia sudah nggak masukin fintech ke KRS-nya Bu. Oh iya iya iya. Coba saya cek ya. Berarti Nias sudah nggak ikut fintech ya? Iya betul Ibu. Hmm. Ini kalian kelas bisdik ya? Iya Ibu, bisnis cek. Oke. Berarti yang tidak hadir, Ferry Hidayat, Dea Permatasari, Ferry dan Dea ya, Dea lagi sakit. Oke. Mudah-mudahan Dea bisa segera sembuh. Em, saya mau melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita bahas tentang blockchain ya. Jadi sebelum presentasi saya mau lanjut materi. Di kelas ini bukan sih yang kemarin kita sempat bahas hot wallet sama apa hot wallet ya? Iya ya kalau nggak salah ya di kelas ini ya. Kemarin saya ngobrol sama suami saya. Jadi kalau hot wallet itu benar-benar tidak terhubung dengan internet. Apa namanya? Bentuknya tuh kayak device gitu loh. Jadi kayak hard disk, kayak eksternal hard disk, kayak flash disk gitu. Dan misalnya itu hilang ya udah nggak bisa diakses dimanapun. Jadi apa namanya? Walaupun kamu punya passkey ya, kalau device itu hilang, passkey itu yang buat akses itu ada 16 kombinasi ya. Kalau itu hilang, itu nggak bisa di apa namanya, ya nggak bisa di recover, nggak dimanapun gitu. Walaupun apa namanya, eh, kamu mau akses internet dimanapun nggak bisa. Kalau si device itu hilang, kalau si hot wallet itu hilang. Oke, saya lanjutkan materi ini, problem of each entity. Jadi di sini, Ibu, eh, maaf Ibu. ya, Sepertinya kita waktu terakhir materi yang manfaat blockchain deh Ibu. Belum belum sampai ke sini. oh, eh, ini udah, ini udah belum? Yang manfaat blockchain, yang penggunaan blockchain ini, mengapa blockchain menggunakan blockchain Ini udah? belum. Ini belum. Ini komponen udah. Yang terakhir itu yang mengapa menggunakan blockchain sama yang komponen itu Ibu. Berarti terakhir yang ini ya. Yang ini udah belum komponen utama. Nah, iya Ibu yang ini. Iya Ibu yang ini terakhir komponen utama. Oke, oke. Saya lanjutkan ya. Em,
Nah, ini. Jadi kan minggu lalu kita bahas mengenai komponen utama dari blockchain ya. Ada yang pasti ada database-nya. Jadi bentuk pencatatan yang mirip seperti buku besar akuntansi, tapi ini dalam bentuk digital. Tapi karakteristiknya adalah dia tidak bisa diubah. Jadi sifatnya immutable. Dia tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus, tidak bisa dimodifikasi, hanya bisa ditambah gitu. Kemudian karakter dari blockchain berikutnya adalah dia terdesentralisasi, sifatnya transparan, kemudian aman karena menggunakan hash kriptografi. Nah, ini komponen kedua dari blockchain adalah kriptografi. Kriptografi ini apa namanya kode matematika ya. Jadi kode matematika yang kalau misalnya kamu mau memecahkan satu server itu ya kamu harus menyelesaikan kode matematika itu gitu. Jadi itu untuk mengamankan data-data yang ada di dalam blok-blok yang di dalam blockchain tadi gitu. Jadi kriptografi ini untuk mengamankan semua transaksi yang ada di dalam blockchain menggunakan hash kriptografi ini. Jadi dia terautentifikasi dan terverifikasi oleh semua jaringan. Jadi tadi minggu lalu saya udah pernah bahas ya. Jadi kalau misalnya ada data yang di-add di blok pertama, maka blok-blok yang lain yang ada di dalam jaringan itu juga apa namanya eh, tertambah gitu datanya. Jadi datanya juga ikut menambah di blok-blok yang lain. Kemudian konsensus, berarti semua blok di dalam jaringan itu ya. Jadi kan jaringan ini ada banyak juga. Dan jaringan tuh ada dua jenis, ada yang sifatnya public, ada yang sifatnya private. Nah, di dalam jaringan itu semua pihak akan menyetujui dan memvalidasi transaksi yang terjadi atas tadi penambahan data gitu. Tapi hanya di jaringan itu. Jadi kalau misalnya apa namanya di luar jaringan itu ya tidak bisa mengakses ya tidak bisa memvalidasi gitu. Kemudian sifatnya smart contract di mana proses bisnis ini yang tercatat di blockchain tidak mungkin dapat dilanggar. Nah, kapabilitas blockchain apa aja? Dia bisa merepresentasikan aset digital, kemudian blockchain juga bisa memudahkan pertukaran nilai ya. Kemudian bisa memudahkan interaksi atau transaksi tanpa perlunya otoritas terpusat, otoritas BI atau OJK atau otoritas yang lain, ya cukup si pemilik wallet aja, cukup si pemilik blockchain aja bisa. Nah ini kemarin sebenarnya saya ada kemarin eh, mana ya? Oh ya, ada sifat juga dari dari blockchain itu adalah pseudonimitas, pseudonim, anonim ya. Transaksi tidak secara langsung terlihat pada identitas dunia nyata. Jadi karakter dari blockchain ini mesti kalian hafalkan nanti kita keluar ya. Tadi desentralisasi, kemudian transparan, kemudian immutable ya, immutability, kemudian aman ya karena ada unsur karena menggunakan hash kriptografi. Kemudian pseudonimitas, pseudonimitas. Jadi anonim, transaksi tidak secara langsung terikat pada identitas dunia nyata, pengguna diidentifikasi melalui wallet atau address, atau rangkaian karakter alfanumerik. Sehingga transaksi dapat dilacak tetapi tidak dapat diidentifikasi secara pribadi, kecuali jika dompet tersebut terhubung dengan identitas seseorang, misalnya melalui proses QYC. QYC itu Know Your Customer di bursa. Jadi kemarin saya kelewat menjelaskan. Nah, jadi ada yang perdagangan perdagangan kripto ini sebenarnya masih udah masuk kripto ya. Karena saya kebetulan baru menyelesaikan buku yang punya suami saya ini kan baru selesai benar-benar bacanya. Jadi oh ya saya menemukan hal-hal baru yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ke kalian. Yang kemarin ada yang tentang kasus Indodax itu, jadi namanya exchanger atau pedagang aset kripto. Jadi kalau
kripto itu kita bisa transaksi langsung ya melalui blockchain, maksudnya melalui jaringan tadi langsung transaksi namanya decentralized exchange. Tapi kalau misalnya centralized exchange berarti aset kriptonya itu di apa namanya ditransfer dulu nih ke exchanger. Nah, yang bocor itu kemarin kasusnya adalah si exchangernya atau pedagang aset kriptonya. Kenapa exchanger itu perlu gitu kan ada rentan bocor karena aset exchanger ini yang bisa mengkonversi menjadi fiat money gitu yang apa kalau misalnya sesama pengguna kripto kan ya yang kita punya cuma Bitcoin aja gitu. Tapi kalau misalnya melalui exchanger, kamu bisa mengkonversi itu menjadi fiat money gitu langsung. Maksudnya dikonversi dalam bentuk uang atau transfer apa namanya? Transfer dalam mata uang rupiah atau USD gitu. Itu namanya centralized exchange. Jadi centralized exchange ini perdagangannya ini melalui pedagang aset kripto atau exchanger. Kalau nggak melalui pedagang aset kripto itu namanya decentralized exchange. Nah, ini nanti saya jelasin eh, minggu depan ya. Kita balik lagi ke blockchain. Jadi, kemudian kapabilitas blockchain yang berikutnya adalah dia bisa memastikan bahwa salinan data terdistribusi, tidak dapat diubah, tidak dapat dimodifikasi, tidak bisa dihapus, yang bisa dilakukan hanya menambah data, tapi bisa dilacak gitu. Kemampuan untuk manajemen, menata kelola, dan melaksanakan kerjasama dan kontrak antar pihak. Tadi ya sifat komponen utama dari blockchain yang sifatnya smart contract. Kenapa menggunakan blockchain? Karena flow prosesnya bisa menjadi lebih simple. Tidak perlu pihak ketiga. Kecuali tadi ya, kamu pakai eh, centralized, pakai exchanger. Nah, kalau pakai exchanger itu lebih ke kebutuhan kamu untuk mengkonversi kripto ke fiat money. Tapi kalau misalnya bukan bentuknya bukan apa namanya konversi ke fiat money gitu ya, nggak perlu exchanger. Waktu proses juga kan jadi lebih singkat, biaya jadi lebih murah, distributed network menjadikan sistem lebih aman, tidak bisa dihack. Data juga lebih aman, jadi karena disimpan dalam bentuk hash-hash. Kriptografi tidak bisa diubah, tidak bisa di-delete atau dikembalikan seperti semula, tidak bisa dihapus atau modifikasi ya, hanya bisa ditambah. Privacy juga lebih aman karena konsep kriptografi. Datanya mudah ditelusuri atau auditable, borderless, dan mudah dikoneksikan dengan sistem existing. Yang saya baca juga nih. Jadi kalau borderless ini, jadi transaksi mata uang kripto dapat dilakukan lintas negara. Kalau untuk konsep kriptografi, cryptocurrency, bisa dilakukan lintas negara tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan. Pengguna dapat mengirim dan menerima kripto dari mana saja di dunia hanya dengan alamat dompet dan koneksi internet. Jadi apa namanya transaksi antar negara itu jadi sangat efisien, nggak ada biaya transfer antar negara kan lumayan mahal ya, gitu. Terus nggak perlu apa nunggu lama, udah langsung. Jadi itu yang maksudnya borderless. Nah, ini problem yang dialami oleh masing-masing negara, sebenarnya talentanya kan sedikit yang ngerti tentang blockchain, koordinasi, akses, transparansi data, kerahasiaan, banyak data-data yang sifatnya mungkin rahasia gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi hambatan kenapa penerapan blockchain ini masih sangat minim ya, masih terbatas. Ini yang kemarin sempat saya jelasin bahwa pemanfaatan blockchain ini bisa untuk KTP digital bisa pakai ini. Jadi nggak ada KTP yang double-double atau apa namanya eh, ya yang kecurangan lah ya untuk kartu identitas ini nggak bisa diminimalisir gitu dengan penggunaan blockchain untuk data penduduk. Kemudian notaris juga bisa pakai blockchain nih untuk menyimpan dokumen-dokumen karena sifatnya tadi ya smart contract.
Pokoknya intinya yang membutuhkan smart contract bisa pakai blockchain. Terus digital aset, apapun, surat berharga kita ya, kemudian uang tadi, terus agrikultur juga bisa, industri agrikultur pakai blockchain. Pemilu nih digital voting juga bisa pakai blockchain. Jadi tidak ada suara-suara yang dimanipulasi gitu karena ya udah kalau udah milih udah nggak bisa milih lagi gitu kan. Distributed storage. Nah, problem of each entity. Jadi kan kenapa tadi penerapan blockchain ini masih terbatas ya? Ini masalahnya apa sih di masing-masing entitas ini? Ada entitasnya antara lain entitas government, kemudian akademik ya, kemudian enterprise. Kenapa masih belum banyak yang pakai blockchain ini gitu? Jadi pertama karena layanan blockchain atau blockchain provider ini eh, masih terbatas gitu. Jadi kalau di luar negeri itu misalnya kayak yang menyediakan layanan, maksudnya penciptaan platform menggunakan blockchain itu IBM. Nah, kalau di Indonesia masih terbatas nih. Jadi sulit mencari talent ya yang memahami blockchain. Jadi penyedia layanan blockchain ini atau blockchain provider ini masih kurang. Sehingga user ya, baik itu perusahaan maupun pemerintah masih banyak yang belum memahami manfaat dan nilai praktis dari teknologi blockchain. Sehingga tidak ada apa alasan yang kuat gitu untuk menggunakan teknologi ini. Juga karena di universitas sendiri atau akademisi sendiri research ya, researchnya juga terbatas. Universitas, terus lembaga pendidikan itu masih di dalam tahap mempelajari juga nih, kayak kita, saya juga masih belajar gitu. Jadi sama kayak kalian, cuma saya belajarnya seminggu lebih dulu gitu kan, atau sebulan atau setahun lebih dulu karena apa namanya ya memang masih baru kan teknologi ini, sehingga apa tenaga ahlinya yang terampil ya, yang memang benar-benar memahami dan siap pakai di dunia kerja itu masih terbatas. Kemudian kalau di pemerintah atau di perusahaan ini kadang mereka itu apa namanya ketika berusaha memahami blockchain ini terjebak dengan konsep-konsep yang rumit ya atau istilah-istilah yang sophisticated. Jadi kan eh, pengetahuannya terbatas, hanya bisa mengakses melalui internet. Ketika berusaha mencoba mempelajari mengenai blockchain ini sendiri, ternyata menggunakan istilah-istilah yang sophisticated atau terlalu kompleks ya, gitu. Sementara si penyedia blockchain ini ketika mau datang menjelaskan kepada enterprise, jualan lah ya, atau ke government, mereka juga jelasinnya pakai bahasa teknis yang kompleks gitu, yang sophisticated. Jadi itu yang bikin pemerintah atau perusahaan itu apa namanya masih tidak paham juga gitu tentang teknologi ini. Nah, di akademisi juga gitu. Eh, Jarang penyedia blockchain itu yang datang ke kampus-kampus atau bermitra dengan dunia akademik untuk sharing ilmu itu jarang gitu. Jadi mesti kita yang cari aksesnya itu agak susah juga gitu. Em, dan kalau misalnya mau ikut workshop atau pelatihan blockchain ini lumayan mahal ya, sehingga agak sulit untuk diakses oleh dosen atau mahasiswa. Jadi intinya kenapa penerapan atau implementasi dari blockchain ini masih terbatas karena adanya kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap. Di provider nggak bisa jualan ke marketnya, yaitu pemerintah dan perusahaan karena provider tidak bisa menjelaskan atau berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana. Kemudian market juga masih nggak paham kenapa provider tidak bisa menggunakan maksudnya bahasa lebih sederhana tadi ya. Sementara
yang akademisi juga belum belum terlalu paham gitu, belum terlalu ahli gitu. Akademisi juga eh jadi perkembangan blockchain ini kan sangat cepat ya, teknologi ini sangat cepat. Sementara kurikulum ini termasuk yang lambat ya mengikuti perkembangan industri, makanya kan sering dapat komplain dan itu disadari sebenarnya oleh eh, dunia akademisi. Makanya eh, saya lumayan sering waktu tahun lalu ya undang alumni-alumni yang datang ke kampus itu untuk jelasin materi gitu, materi yang memang langsung relate sama dunia kerja karena banyak teori-teori yang misalnya diajari di bangku kuliah itu nggak relevan lagi gitu atau nggak relate lagi dengan dunia kerja gitu. Jadi di praktisi juga industri mereka sering mengeluh kenapa ya lulusan kampus sekarang tuh kemampuannya itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Sehingga memang sebenarnya ini bukan cuma peran kampus aja ya, harusnya peran individunya juga untuk mau belajar, mau cari ilmu lain di luar. Karena menurut saya ilmu itu bisa dari mana aja, ya dari siapa aja. Belajar tuh nggak cuma di kampus gitu, belajar tuh bisa dari mana aja. Saya juga eh, belajar dari aplikasi, belajar bahasa, kan saya lagi belajar bahasa bukan bahasa Inggris ya, bahasa yang lain itu dari Duolingo gitu. Jadi dari mana aja kita bisa belajar, dari siapa aja kita bisa belajar. Jadi jangan terlalu mengandalkan kampus juga, karena kampus juga kan memiliki resource yang terbatas gitu. Jadi kalian harus melihat peluang ini bahwa tadi ya lack of talent itu sebagai peluang buat kalian. Wah, bisa nih kamu belajar ini lebih dalam, kamu jadi ahli, kamu bisa mungkin menjelaskan dengan lebih sederhana nanti ya bisa apa bisa kerja di industri ini yang memang niche banget marketnya dibandingkan industri yang lain. Jadi kebutuhannya justru sangat besar sementara talentnya terbatas. Dan ini bisa jadi peluang kerja yang menjanjikan gitu buat kalian. Nah, IBS ini Indonesian Blockchain Society, jadi kayak asosiasi blockchain Indonesia. Nah, ini saya baru kemarin join membershipnya ya. Eh, how to solve that problem. Dan ada beberapa yang bisa mungkin di apa namanya disampaikan ya. Government collaboration. Government collaboration berarti harus ada kolaborasi pemerintah, kolaborasi yang aktif, menjebatani semua pihak, membuat kebijakan yang mendukung seperti regulatory sandbox atau wadah uji coba regulasi, kemudian memberikan insentif untuk program atau proyek blockchain. Jadi harus ada kolaborasi dengan pemerintah. Kemudian memberdayakan masyarakat atau empower society. Ini bisa eh, melibatkan kita ya sebagai akademisi dengan memberikan edukasi, literasi blockchain untuk masyarakat gitu. Jadi bukan hanya untuk para pengambil keputusan atau kebijakan, dan juga ke apa namanya ke pelajar-pelajar SMA gitu ya. Ke intinya ke sekitar kita lah tentang teknologi blockchain ini. Gitu. Jadi paling tidak masyarakat itu memahami dasar-dasarnya dan mereka lebih terbuka dengan teknologi ini dan ada kemungkinan untuk mengadopsi lebih jauh ya teknologi gitu. Kemudian networking and sinergi. Jadi membangun forum atau konsorsium yang menghubungkan penyedia blockchain, baik itu pemerintah, akademisi, dan pelaku industri. Misalnya dengan yang dilakukan oleh IBS ini membuat asosiasi blockchain nasional. Jadi ini bisa menghubungkan tadi knowledge gap atau apa namanya rangkaian yang terputus tadi antara blockchain provider, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri. Justru dengan itu pelaku industri bisa mencari ya menyaring bibit-bibit unggul dari universitas nih untuk menjadi talenta-talenta baru yang
mendalami blockchain. Kemudian exploring new opportunities. Gitu. Jadi penyedia blockchain juga harus fokus bagaimana problem solving ya dengan blockchain ini. Jadi yang dijual itu adalah problem solvingnya, bukan tadi bahasa-bahasa teknis yang sophisticated, tapi bagaimana si blockchain ini bisa menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya masalah rantai pasok, masalah verifikasi ijazah yang sedang ramai, itu bisa kalau misalnya sudah, kan kalau di blockchain kalau udah ada ijazah, tidak bisa ditambah lagi gitu kan, udah ada ijazah tahun sekian 2025 mahasiswanya sekian, udah misalnya tahun 2030 udah nggak bisa diotak-atik lagi data tahun 2025 gitu, siapa nama-nama yang lulus ijazahnya nggak bisa kalau udah pakai blockchain. Jadi ya menghilangkan potensi-potensi kasus yang atau potensi-potensi masalah yang mungkin muncul gitu. Kemudian simplicity and transparency. Jadi blockchain ini harusnya disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah yang teknis atau rumit. Jadi mungkin saya juga ini koreksi juga untuk saya. Sebenarnya kadang ketika saya baca gitu ya, saya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang bisa kita pahami bersama gitu. Karena kadang saya pas baca juga, ini apa ya maksudnya, ini apa ya, oh mungkin maksudnya ini gitu. Jadi eh, karena ini kan IT banget ya, jadi memang akan banyak bahasa-bahasa teknisnya gitu. Jadi itu salah satu solusi dengan menggunakan analogi-analogi yang dapat eh, dipahami dengan mudah. Kayak tadi hot wallet itu saya analogikan mungkin seperti eksternal hard disk ya. Eksternal hard disk hilang ya udah kamu nggak bisa akses gitu kan. Walaupun eksternal hard disk itu dikunci ya, pasti kan ada passwordnya kalau eksternal hard disk gitu kan kalau datanya penting. Terus kamu buka di tempat lain nggak akan bisa karena cuma ada di eksternal hard disk itu. Itu contoh analogi untuk hot wallet. Kemudian keterlibatan pemuda atau youth and community engagement. Ini peran kalian nih, generasi muda yang melek teknologi. Itu mungkin kalian harus coba ikut eh, lomba-lomba ya, kompetisi. Misalnya kayak hackathon atau lomba-lomba atau magang yang berkaitan dengan teknologi blockchain ini biar kalian lebih paham ya bagaimana penerapan blockchain ini di industri. Karena memang ke depannya kita pasti akan ini menggunakan teknologi ini. Sekarang kayak Bitcoin itu mungkin belum terkenal di 2016, 2017 ya. Tapi sekarang orang pengen banget beli Bitcoin gitu kan. Gitu. Kemudian berusaha untuk makna dan dampak atau strive for meaning and impact. Strive for meaning and impact. Jadi mengusahakan untuk memberikan dampak, memberikan meaning dengan tadi misalnya impact-nya ke sosial dan ekonomi secara nyata gitu. Misalnya dengan eh, blockchain ini bisa mengurangi korupsi karena tadi sistem pencatatannya sangat transparan kan. Kemudian data itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus gitu. Jadi mengurangi tingkat korupsi. Kemudian dengan teknologi blockchain ini karena tadi meminimalisir kecurangan sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Nah, gitu. Jadi intinya gimana caranya biar teknologi yang rumit ini bisa memberikan solusi yang bermakna dan mudah dipahami. Nah, ini yang IBS Activity yang tadi saya bilang Indonesian Blockchain Society. Ini kalian mungkin bisa tertarik nanti untuk gabung. Ada di Instagramnya. Ini saya juga baru join ya. Lebih ke untuk bahan saya mengajar kalian sih. Saya juga belajar. Nah, ada beberapa blockchain inisiatif di Indonesia nih. Ada Asosiasi Blockchain Indonesia, Indonesia Blockchain Society, Indonesia Blockchain Hub, HARA, Indonesia Blockchain Academy, Mastel, Blocklab, IBM, Blockchain Indonesia, banyak ya. Nah,
Jadi blockchain ini perlu sosialisasi. Makanya saya mungkin melalui mata kuliah fintech ini sekaligus menyampaikan wawasan ya mengenai blockchain ini. Kalau misalnya fintech aja gitu kan, tanpa kita tahu bahwa fintech itu menggunakan teknologi. Ya, teknologinya salah satunya adalah blockchain. Jadi perlu memang sosialisasi dan perlu penelitian lebih jauh juga gitu mengenai blockchain. Ini blockchain ini teknologi yang dapat diterapkan untuk memberikan solusi dalam berbagai bidang sebenarnya. Rumah sakit, datanya bisa pakai blockchain kan. Tadi komponen utamanya adalah database sehingga sektor apapun pasti bisa menggunakan blockchain karena sifatnya tadi dia punya apa namanya database yang aman, eh, kemudian transparan ya, kemudian tidak bisa dihapus, di delete atau diubah. Jadi itu untuk data-data tertentu sangat aman. Data rekam medis misalnya, data ijazah, data voting, voters. Tuh, jadi ini insya Allah dapat memberikan solusi untuk berbagai bidang. Nah, ini mungkin kita harusnya bisa paling tidak untuk masalah nasional ya, kayak kasus ijazah, paling enggak kampus tuh udah mulailah pakai blockchain ya, sehingga kalau udah pasti tidak ada kemungkinan untuk diubah atau dimanipulasi atau di-delete kan orang jadi lebih percaya dengan kredibilitas kampus tersebut ya. Kemudian, nah, tapi blockchain ini hanya teknologi, kesepakatan pemanfaatan lebih utama untuk membuatnya menjadi manfaat, gitu. Hmm. Ini dulu saya juga pernah bikin materi tentang blockchain, sebentar. Nah, ini. Hmm. Jadi ini, kalau tadi saya pakai materi dari Indonesian Blockchain Society. Ini saya pakai materi dari buku yang sebenarnya mungkin ya buku edisi beberapa tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya lebih update kalau kita langsung menggunakan resource dari industri gitu karena lebih lebih update, lebih relevan. Nah, ini tapi mungkin masih masih bisa kita gunakan apa materinya. Hmm, ini udah sama ya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa banyak industri yang bisa menggunakan blockchain nih. Legal, supply chain, government, energy, retail, education, travel, and hospitality, insurance, healthcare, food. Jadi teknologi ini memberikan eh, apa cara yang paling efisien untuk si perusahaan atau industri ini mengelola datanya, mengelola informasinya, memberikan jasa apa transaksi keuangan yang efisien. Nah, ini tadi blockchain in supply chain. By utilizing a distributed ledger, companies within a supply chain gain transparency into shipment tracking, delivery, progress among other suppliers where no inherent trust exists. Jadi lebih bisa ditelusuri asal-usul dari produk tersebut. Di government juga bisa nih, offers promise as technology to store personal identity, tadi KTP ya, information, criminal backgrounds. Jadi mungkin di kepolisian juga bisa nih menggunakan teknologi blockchain and e-citizenship authorized by biometrics. Di energi, decentralized energy transfer and distribution are possible.
via microtransaction. Sent to blockchain, validated, and redispersed to the grid while securing payment to the submitter. Jadi ini kalau dulu ini ya eh, apa dari si penyedia energinya ke rumah, ini ada jeda nih, tidak hanya satu arah ya, satu arah dari penyedia ke rumah-rumah gitu kan. Tapi sekarang penyedia energi ini bisa mendapatkan data juga nih mengenai kebutuhan ya, kebutuhan rumah berapa, kebutuhan kendaraan yang butuh energi berapa. Jadi itu bisa jadi informasi nih untuk si perusahaan energi untuk menyediakan produknya ya, produk energinya. Infood nih Walmart juga pakai nih. Nah, si Walmart ini pakai platform dari IBM. Jadi blockchain ini kan teknologi ya, tapi untuk bisa digunakan itu kan harus dibentuk ya, harus disiapkan rumahnya istilahnya. Jadi blockchain itu kita orangnya, otaknya gitu. Tapi dia butuh rumah. Nah, platform kita bilangnya platform ini ya salah satu yang menciptakan itu untuk Walmart itu IBM. IBM Food Trust kalau nggak salah, khusus untuk supply chain. Di retail juga pasti bisa kan banyak banget data transaksi, data produk, pengiriman, itu bisa pakai blockchain. Di healthcare, nih, medical record stored in blockchain. Kemudian kalau mau akses bisa pakai biometrics. Ini meminimalisir data-data medik kita tuh hilang ya. Kalau rumah sakitnya kebakar atau rumah sakitnya kenapa-napa gitu kan, ya data medik kita hilang gitu. Kalau kita nyimpan sendiri, saya punyanya cuma fisiknya. Kan kalau misalnya kayak gini kan, kalau semua rumah sakit di dalam jaringan JKN itu punya data rekam medik, kita bisa mobilisasinya lebih mudah. Misalnya yang domisilinya di Jakarta tadinya rekam mediknya kalau misalnya mau berobat di Solo nggak nggak dari awal lagi gitu, karena rumah sakit di Solo sudah bisa mengakses data rekam medik kita. Ini blockchain di industri asuransi. Karena kan di asuransi juga banyak nasabah, kemudian uang premi itu kan juga diinvestasikan kan. Nah, diinvestasikan itu bisa eh, ter, apa tersimpan datanya maupun transaksinya melalui blockchain. Di travel dan hospitality, passengers store their authenticated single travel ID on the blockchain for use in lieu of travel documents, identification card, loyalty program ID, and payment data. Single travel identity ini perlu nih untuk di industri travel dan hospitality untuk mengautentifikasi ya, dan memverifikasi dokumen-dokumen travel. Jadi si perusahaan travel ini bisa mengakses gitu data-data travel, dia udah pernah kemana aja, terus dokumen yang dia punya misalnya kayak paspor, visa, loyalty program, itu bisa menggunakan teknologi blockchain. Di education yang tadi saya bilang ya, bisa menyimpan data-data degree, kemudian transkrip, biar nggak hilang. Nanti kamu misalnya ke pindah rumah gitu, atau kayak Sahroni gitu, ijazahnya entah kemana kan sekarang. Sahroni ijazahnya yang nilainya 6767 itu, walaupun nilainya cuma 67 ya namanya ijazah ya berharga ya, orang udah sekolah ya, walaupun nilainya jelek gitu kan tetap kalau dia mau ngelamar kerja butuh ya, walaupun kayaknya kalau di DPR juga ijazah nggak penting ya, tapi kan nilai nggak penting tapi ijazah penting, dimanapun ijazah penting gitu. Cuma kalau terjadi hal-hal yang kayak kemarin tuh, ya gimana kita mau eh, menggunakan ijazah kita lagi gitu kan, ijazahnya udah nggak tahu kemana. Makanya pakai ini, si universitasnya bisa punya datanya, bisa bikin lagi gitu.
Ini blockchain, transform eh, FMCG, FMCG supply chain, elimination of fraud, food fraud. Dengan blockchain ini bisa mengeliminasi food fraud 30 sampai 40 juta miliar sorry miliar setahun. Oke, em, ini saya jelasin minggu depan aja. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya lebih lanjut? Silakan Yuda. Oke, Yuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Saya silakan. dan ya, Eh, ya tadi Bu terkait apa sih blockchain dan penerapannya itu kan tadi banyak tuh Bu sebutin industri-industrinya tuh. Nah, saya juga sempat research di beberapa negara tuh udah ada yang mulai apply ya untuk implementasi dari si blockchain ini, apa implementasi langsung blockchain ini kayak tadi kayak healthcare dan juga ada juga e-voting dan lain-lain gitu. Nah, untuk di pertanyaannya untuk di Indonesia sendiri Bu, em, untuk menurut Ibu sendiri apakah itu possible untuk dilakukan dalam jangka waktu yang di dekat ini gitu atau mungkin ya setahun 2 tahun lagi gitu. Soalnya kalau kita lihat sendiri itu Indonesia kan sangat diverse ya Bu, sangat luas juga dan juga selain dari literasi blockchain ini akses dan juga teknologinya aja belum merata juga gitu Bu. Dari sisi pandangan Ibu seperti apa? Ya, kalau misalnya dari kan kita bisa itu bisa beriringan ya, bisa eh, apa nggak harus semuanya ready dulu gitu kan, kamu nggak harus apa namanya pinter dulu baru mau belajar kan, justru kamu sambil belajar biar pinter gitu, bahkan justru semakin kamu belajar kamu semakin bodoh. Sama juga dalam teknologi ya, ya infrastruktur itu bisa dibangun beriringan. Masalah kita memang di infrastruktur ya, dan itu perannya Komdigi kan, Kementerian Kominfo ini ya, untuk menyiapkan infrastruktur teknologi gitu. Kita titik-titik hotspot di Indonesia masih terbatas gitu kan. Kemudian jaringan internetnya juga masih kurang cepat ya dibanding di Jepang, dibanding di negara-negara maju masih kurang. Tapi itu bisa di apa disiapkan secara berdampingan gitu, beriringan, nggak harus satu-satu dulu, tapi bisa paralel gitu. Jadi memang itu PR dari pemerintah kita. PR berikutnya adalah tadi edukasi, literasi. Makanya blockchain ini udah masuk kan ke mata kuliah gitu. Walaupun bagian dari mata kuliah fintech, dan mungkin ini karena saya iseng aja masukin gitu kan. Karena kalau sebelumnya ya kita fokusnya belajar fintech gitu. Cuma ternyata kita juga harus tahu apa sih teknologi yang apa yang baru ini yang bisa jadi fondasi untuk fintech itu biar lebih bagus gitu kan. Fintech semakin, maksudnya kita juga pengen fintech-fintech yang berkembang di Indonesia itu fintech-fintech yang berkualitas ya, dari sisi database datanya, keamanan transaksinya. Nah,
fintech-fintech ini eh, harusnya memahami gitu pemanfaatan blockchain untuk eh, apa developing fintechnya gitu. Jadi eh ini harus beriringan, gitu, paralel antara akademisi ya untuk meningkatkan literasi masyarakat, kemudian si provider blockchain-nya untuk apa namanya mensosialisasi gitu, menyampaikan diseminasi penelitian. Jadi mereka juga meneliti dulu terus menyampaikan juga ke eh, user ya, baik itu akademisi, pelaku industri maupun pemerintah. Kemudian dari pemerintahnya sendiri juga mempersiapkan teknologinya gitu, infrastruktur teknologinya nggak cuma untuk blockchain ya, misalnya kayak CBDC itu kan juga kendalanya kan salah satunya di infrastruktur yang masih belum memadai ya, belum menyeluruh gitu di seluruh Indonesia. Hanya pembangunan infrastruktur teknologi internet itu berfokus di kota-kota besar sehingga ya agak sulit untuk diterapkan secara menyeluruh inklusif itu masih sulit itu. Jadi tapi itu mungkin terjadi dan bisa dilakukan secara paralel gitu. Kalau nunggu-nunggu ya susah ya, nggak maju-maju nanti. Gitu Yuda. Kalau di Berarti Indonesia yang saya tahu sih ini eh, Indodax tuh. Indodax itu udah pakai blockchain. Jadi Indodax itu kita tahu sebagai exchanger ya. Jadi dia pedagang aset kripto yang mengkonversi kripto-kripto menjadi fiat money gitu. Jadi mereka itu menggunakan blockchain di inti bisnisnya untuk memfasilitasi di core bisnisnya itu pakai blockchain untuk memfasilitasi transaksi jual beli mata uang kripto gitu. Terus toko kripto itu juga udah pakai blockchain. Jadi kayaknya ini yang exchanger ini udah pakai blockchain ya. Toko kripto Pintu, Pintu tahu ya? Itu juga udah pakai blockchain. Iya blockchain ya. Jadi saya pakai pintu, Bu. ya Pintu, Indodax, toko kripto itu udah pakai blockchain. Gitu. Terus kalau eh, di rantai pasok nih, setahu saya ada Coin ID mungkin masih mengembangkan ya ekosistem blockchain, jaringan perdagangan dan pembayaran yang dapat digunakan oleh bisnis UMKM. Itu dia juga pakai blockchain teknologi. Kemudian kalau di luar negeri udah banyak, Coinbase, Binance, Ripple, Square, IBM jelas ya, Microsoft, Amazon, Maersk yang dari Denmark, Walmart itu udah pakai. Kalau di Indonesia tadi masih mayoritas yang pakai teknologi blockchain adalah exchanger. Itu Yuda, gimana? Cukup Oke, terjawab? berarti memang dari bottleneck-nya itu infrastruktur ya, Bu, kalau di Indonesia. Jadi memang pada dasarnya ya lagi-lagi masih inklusif. Jadi kayak nggak semua orang bisa manfaatin juga, walaupun udah di literasi ya. Tapi kan mungkin levelnya masih di influencer nih mungkin ya, yang kayak suka nggak literasi. Literasi juga menurut saya masih kurang. Literasi itu masih kurang. Harusnya apa namanya? eh ya semua kampus gitu. Kalau kalian beruntung nih, kalian masuk di prodi bisnis digital yang emang kurikulumnya banyak sudah serba digital ya, semuanya pasti serba digital gitu pasti. Tapi kalau kampus-kampus lain yang di daerah-daerah belum. Jadi literasi juga perlu. Nah, makanya tadi harus ada peran dari atau kolaborasi dari semua pihak, dari pemerintah gitu kan, kemudian yang mendorong ekosistem blockchain juga, kemudian dari akademisi juga mungkin bisa memasukkan blockchain ini ke dalam materi kuliah gitu. Saya yakin nggak semua ya kelas fintech yang masukin materi blockchain ini gitu. Karena ya kadang fintech itu sendiri materinya sudah cukup banyak dan blockchain itu juga banyak gitu. Jadi apa literasinya masih belum menyeluruh gitu di semua kampus. Itu belum semua ada materi tentang fintech tuh belum semua loh. Kalian
Fintech itu baru ada di UNJ itu sejak itu pertama kali saya ngajar fintech itu tahun 2021 ya. Jadi masih relatif baru. Nah, perlu kolaborasi dari semua entitas tadi, pemerintah, enterprise, si penyedia blockchain providernya ya. Kemudian eh, akademisi gitu. Iya betul banget sih Bu. Saya juga setuju karena memang yang current situationnya eh, kalau saya lihat sih ya pemerintah masih belum ranahnya masih sibuk ke urusan yang lain. Sedangkan menurut saya blockchain ini kan udah banyak diimplementasi di negara lain kayak negara besar juga US dan lain-lain. Itu kan dulu implementasi ya. Menurut saya harusnya kalau misalnya ini dievaluasi dan di R&D-nya dikencengin, menurut saya bisa jadi peluang emas buat Indonesia sih. Belum Hmm, lagi di Indonesia sama kan juga banyak ya Bu yang pakai kripto ya. Maksudnya tokoh-tokoh public figure besar juga udah banyak. bisa juga nih dari kalian juga punya peran. Jadi tidak hanya semuanya punya tanggung jawab. Peran kalian apa? Peran kalian belajar lebih giat, lebih lebih banyak pelajarnya dari apa yang sudah saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan itu bisa jadi ya hanya seberapa sih ilmu yang saya sampaikan gitu dibandingkan yang ada di luaran sana. Kamu bisa ambil sertifikasi, kamu dalami, kamu jadi ahli, kamu masuk ke industri itu, kamu masuk lagi ke kampus, kamu menjelaskan lagi bagaimana aplikasinya di industri. Kalian juga punya peran gitu. Dan kalian juga bisa berkontribusi untuk mengembangkan, memperkenalkan teknologi ini. Gitu. Cukup ya, Yuda. Oke, thank you. Terima kasih banyak Ibu atas ini masuk pendapatnya. Oke, selanjutnya tadi Teja. Silahkan Teja. Oh iya Ibu, selamat pagi. Sebenarnya kan tadi Ibu kan eh, dari minggu lalu pun udah mention dan ngebahas kalau misalnya di blockchain ini karakteristik sama em, implementasinya tuh sangat-sangat permanen ya datanya dan tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan database konvensional itu tidak memungkiri kalau adanya human error gitu kan Bu. Maksudnya kalau misalnya kesalahan data masuk itu kan tetap ada kemungkinannya dan masih bisa diubah dan diperbaiki. Tapi kalau misalnya pakai blockchain ini, apakah kemungkinan human error itu tetap ada atau emang ada verifikasi khususnya sendiri kalau misalnya blockchain ini tidak bisa memasuki data yang salah gitu. Atau tetap masuk juga sehingga nantinya bakalan datanya itu nggak bisa single data tapi kayak multiple data yang ketumpuk-tumpuk untuk memperbaiki data itu dan penyebarannya juga kan cepat banget ya kalau misalnya blockchain. Jadi dan juga permanen. Jadi data yang kesalahan ini juga nggak ada sistem yang namanya salah benar kan kalau di blockchain jadinya tersebar dengan eh, apa ya capnya itu cap data yang benar gitu ke semua sistemnya gitu. Dan apakah kalau misalnya memperbaiki data ini ya berarti kita menumpuk-numpuk data sebelumnya gitu Bu. Iya, begitu. Betul. Jadi kita melakukan koreksi atas data yang sudah ada sebelumnya. Karena data yang sudah ada sebelumnya itu yang ada di data misalnya kita masukin ke satu satu informasi nih A gitu. Data itu sudah diautentifikasi dan diverifikasi oleh semua blok yang ada di dalam jaringan itu. Gitu. Jadi semua udah tahu data itu, semua udah baca data itu, semua udah eh, melihat data itu. Kalau kita mau mengubah itu nggak bisa, karena ketika kita mengubah maka not-not yang lain akan ternotifikasi gitu bahwa ada yang berusaha mengubah nih satu blok ini gitu. Data yang ada di blok ini, mereka akan menolak itu gitu. Jadi minggu lalu sudah disampaikan bahwa untuk menghack ya itu butuh jutaan tahun untuk hacking itu sendiri gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah melakukan koreksi dengan menambah data. Jadi kita di dalam data yang baru itu kita bisa melakukan koreksi terhadap data yang lampau.
di dalam kita, jadi kita masukin data yang baru, kemudian di data yang baru itu kita menginformasikan bahwa data yang sebelumnya di tanggal sekian itu ada kesalahan input gitu. Jadi kita mengeditnya itu di data yang baru dengan memberikan apa tambahan informasi. Berarti data yang salah pun masih punya kemungkinan untuk maksudnya kayak ditemukan atau misalnya kalau misalnya kita mau eh, mengakses data tapi datanya tuh banyak sehingga kayak kita tuh nggak tahu yang benar atau yang salah misalnya cuman karena memperbaikinya by informasi aja kayak misalnya data Biasanya terbaru. misalnya gini, kita cari berdasarkan tanggal gitu. Transaksi tanggal 2 gitu. Keluar kan ada beberapa transaksi. Nah, nanti di bawah ada tambahan informasi di tanggal sekian bahwa transaksi di tanggal 2 ini ada kesalahan input gitu dan itu ada di informasinya ada di blok yang setelahnya berarti kan. Tapi ketika kita tadi kan bloknya itu kan kita kita bisa mentrace ya, kita bisa menelusuri. Jadi bahkan dari blok yang pertama pun kita bisa menelusuri gitu informasi itu. Jadi nggak cuma informasi yang di blok yang salah aja, di blok-blok sejak jaringan itu berdiri itu kita bisa menelusuri data itu gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kan tadi udah dijelasin ya, dia tuh sifatnya traceable, makanya sangat untuk rantai pasok itu misalnya nih laptop nih, komponennya apa aja. Komponen sekecil apapun kita bisa menelusuri itu asalnya dari mana. Nah, tinggal dan semua data kan pasti ada kodenya ya. Kodenya misalnya tanggal. Kita bisa mulai cari search-nya pakai tanggal ya kayak kita pakai di laptop aja gitu. Search tanggalnya atau search keywordnya atau search apapun gitu. Nah, itu bisa kita telusuri sampai yang paling ujung sejak jaringan itu berdiri. Tapi memungkinkan juga nggak, Bu, kalau misalnya kita menerapkan sistem verifikasi sebelum mengupload data gitu. Harusnya itu sistem verifikasinya itu kan memang semua jaringan akan memverifikasi. Tapi ketika sudah diverifikasi oleh semua jaringan gitu kan, ya udah nggak bisa diapa-apain. Nah, harusnya sistem verifikasinya berganda. Saya perusahaan sebelum masuk ke data ke jaringan blockchain itu dicek lagi semuanya gitu. Jadi ada verifikasi di luar jaringan sama verifikasi di dalam jaringan itu sendiri ya udah pasti terverifikasi kan sama masing-masing servernya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Aryo Nugroho silakan. Oke Bu, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya yang udah diberikan. Di sini saya mau nanya Bu, itu kan tadi Ibu bilang blockchain itu kedepannya bakalan dipakai sama banyak industri ya. Salah satu ya kayak edukasi, ada kesehatan, fintech juga, government, pemerintah. Nah itu kan banyak informasi yang masuk tuh Bu, banyak data-data yang masuk. Kayak tadi kata Teja juga kan, banyak data-data yang masuk ke dalam blockchain itu. Dan pastinya ukurannya makin lama makin besar dong itu si blockchainnya itu. Nah kira-kira ada kemungkinan buat ini nggak Bu, kayak macet di transaksi perpindahan informasi atau pas inputnya dalam apa namanya masukin kode-kodenya atau datanya gitu Bu. Soalnya kan datanya makin lama makin gede nih. Apakah di blockchain itu ada kayak maintenance berkala kayak di server-server biasa yang sekarang atau ada cara khususnya gitu Bu kalau di mereka? Hmm, jadi kalau eh, blockchain itu ada block size limit. Misalnya kayak ukuran kalau di Bitcoin ini ukuran blok itu maksimum 1 MB. Ini nanti ada itunya ya. Ada ini teknis banget sebenarnya ya. Yang ngerti ya orang IT ya. Tapi mungkin coba saya apa baca lebih detail ya dan coba saya sampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami. Em, jadi tadi ada block size limit.
Jadi masing-masing blok ini ternyata punya limit. Misalnya kayak untuk Bitcoin itu tadi ukuran blok maksimumnya adalah 1 MB. Kemudian dibatasi juga untuk transaksi kurang lebih 7 transaksi per detik. Ini masih kalah sih sama Visa ya. Visa ini 2400 ya. Apa namanya per detik transaksinya. Jadi kalau Bitcoin atau blockchain ini memang ada pembatasan, pembatasan apa banyaknya transaksi per detik, kemudian tadi ada ukuran maksimum blok. Kalau untuk Bitcoin, hmm, kemudian ukuran total blockchain ini kalau Bitcoin, jadi ini kayaknya beda-beda ya, beda-beda tergantung dari si pengembangnya. Berarti si IBM yang mengembangkan platform blockchain untuk si masing-masing eh, apa pengguna ya, misalnya kayak Indodax itu dia mengembangkan teknologi blockchain, tapi tadi dari penyedianya atau pengembangnya itu pasti membatasi gitu per transaksi itu berapa. Kalau misalnya mau transaksinya dalam jumlah besar, berarti ya bayarnya lebih mahal. Kemudian jumlah transaksinya lebih banyak tadi ya. Kalau di Bitcoin kan 7 transaksi per detik ya maksimum. Kalau di Visa bisa sampai 2400 transaksi per detik. Ini nanti saya coba pelajari lagi, mungkin saya sampaikan minggu depan ya, eh, terkait dengan maksimum. Tapi kurang lebih sih tadi ya, masing-masing blockchain ini punya block size limit. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk sekarang dulu. Oh, Kalau oke, baik. maintenance, kalau maintenance kayaknya enggak ya. Tapi nanti saya coba tanya lagi. Coba cari tahu lagi. Kalau saya sih enggak perlu maintenance ya. Oke Bu, baik. Berarti kalau misalnya pengen, misalnya kayak di gede nih, volume transaksinya per detik kayak gitu. Berarti harusnya si blockchain ini makan banyak energi juga dong, Bu. Iya gak sih? Iya. Jadi kalau yang saya baca sih blockchain ini kalau misalnya yang membatasi adalah si developernya. Tapi kalau teknologi blockchain ini tidak ada batasan gitu ya. Tidak ada batasan kalau misalnya kamu mau menambah blok baru itu bisa berapapun gitu. Cuma di masing-masing blok tadi ada batasannya. Misalnya tadi berapa maksimum transaksi atau berapa maksimum informasi atau data yang bisa ditambahkan gitu. Nah, batasnya ini di blok di masing-masing blok. Kalau di jaringan blockchainnya sendiri tidak ada batasan. Semakin banyak informasi yang ada di masing-masing blok itu bisa mempengaruhi kecepatan dan kapasitas transaksi. Gitu, misalnya untuk Bitcoin ini 7 TPS. Kemudian untuk Ethereum sekitar 15 sampai 30 TPS. TPS itu transaction per second. Tadi transaksi per detik ya. Jadi yang berkurang makin banyak data hanya kecepatannya. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, sudah cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke sesi presentasi. Silakan kelompok yang presentasi dimulai. Terima kasih semuanya. Baik, sebentar Ibu. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Destria dan teman-teman semuanya. Di sini kami
kelompok 4 ingin membahas tentang materi regulasi perlindungan konsumen untuk teknologi finansial. Jadi next slide. Nah, adapun anggota kelompok yaitu ada saya sendiri, Zurajain Mutakin, dan Muhammad Fadli Ihsan, serta ada Muhammad Andi Muhammad Fahri. Boleh di next slide. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan lebih dari 3.000 aplikasi vintage ilegal itu sempat beroperasi di Indonesia dan pada akhirnya itu diblokir oleh OJK dan Kominfo. Nah, bayangin kalau misalnya aplikasi ilegal itu tidak ada eh, apa namanya tidak diblokir oleh OJK, maka mungkin sebagian dari kita itu sudah jadi korban dari aplikasi ilegal ini. Dan bayangin juga kalau misalnya data pribadi kita seperti nomor KTP atau rekening bank itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, siapa nih yang akan melindungi kita? Nah, di sini eh, oleh karena itu kelompok kami ini membahas tentang regulasi perlindungan konsumen vintage itu sangat penting. Nah, apa sih regulasi perlindungan konsumen untuk teknologi vintage itu adalah aturan resmi yang mana dibuat untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan hak-hak konsumen dalam menggunakan layanan vintage. Nah, tanpa regulasi, konsumen juga bisa rentan ditipu, datanya bocor, atau dirugikan secara finansial. Nah, dengan adanya regulasi ini, ekosistem vintage jadi lebih aman, transparan, dan dipercaya masyarakat. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya di sini ada dinamika perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, perlindungan konsumen di Indonesia itu awalnya berfokus pada produk barang dan jasa konvensional, yang mana jasa yang sudah disepakati, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi finansial, kebutuhan perlindungan semakin meluas ke ranah digital seperti munculnya layanan seperti dompet digital, kris, dan pinjaman online itu menuntut adanya regulasi yang lebih spesifik. Oleh karena itu, lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia itu berperan penting dalam mengatur dan mengawasi industri vintage. Selain itu juga Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut serta dalam menjaga keamanan konsumen dengan mengingat aplikasi vintage ilegal. Nah, dinamika ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan konsumen di Indonesia itu terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada pembaruan regulasi dan kelembagaan. Di sini ada 3 pembaruan regulasi. Yang pertama itu ada penggantian undang-undang, yang mana yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya RUU Perlindungan Konsumen yang sedang dibahas itu merupakan penggantian total dari UU Nomor 8 Tahun 1999 untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman, terutama di era digital ini. Kemudian ada peran BPKN dalam pembaruan regulasi yang mana Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini berperan penting dalam mewujudkan konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dalam berbagai isu termasuk kesehatan. Kemudian yang ketiga itu ada lembaga perlindungan konsumen. Ada selain peran BPKN, peran lembaga perlindungan konsumen yang lain juga eh, terdapat lembaga perlindungan swadaya masyarakat dan badan penyelesaian sengketa konsumen yang ikut membantu dalam penyelesaian sengketa dan pemberdayaan konsumen. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tantangan perlindungan konsumen di era digital. Yang pertama itu eh, adalah perkembangan vintage di Indonesia. Nah, vintage itu di Indonesia khususnya berkembang sangat pesat, mulai dari pembayaran digital, terus adanya pinjaman online hingga investasi yang berbasis aplikasi. Nah, perkembangan ini membawa manfaat besar seperti kemudahan dan inklusi keuangan, tapi di balik itu ada risiko seperti kebocoran data yang sering terjadi di Indonesia. Terus banyaknya pinjol-pinjol ilegal yang mulai bermunculan dan tidak terawasi oleh OJK dan
serta rendahnya literasi keuangan. Nah, karena itu perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting di era digital seperti saat ini. Next slide. Nah, di sini setidaknya ada sekitar 5 isu utama perlindungan konsumen di Indonesia yang akan kami bahas. Yang pertama itulah kebocoran data pribadi yang sangat mudah terekspos. Nah, seperti kita tahu bahwa data pribadi ini menjadi aset digital yang sangat berharga. Apa jadinya jika data pribadi ini mengalami kebocoran, itu bisa digunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa digunakan untuk penipuan, bahkan pencurian identitas, serta sering terjadi pemerasan karena bocornya data-data pribadi ini. Terus yang kedua adalah biaya dan bunga yang kurang transparan. Nah, biaya dan bunga yang kurang transparan itu mengakibatkan khususnya banyak terjadi di pinjaman online. Mereka itu tidak memberikan informasi jelas mengenai bunga, terus biaya tambahan dan denda yang terjadi. Nah, akibatnya konsumen-konsumen yang kurang terliterasi dengan hal-hal seperti ini tuh seringkali merasa kaget dan tagihan utang mereka pun membengkak. Bahkan ada yang sampai eh, seperti kita tahu kasus-kasus bunuh diri akibat banyaknya utang yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah maraknya pinjol. Nah, inilah menjadi isu yang sangat-sangat sering terjadi di Indonesia saat ini karena pinjaman online ini mereka menyasar kepada masyarakat yang butuh dana cepat. Nah, biasanya pinjaman online ini udah pasti tidak terdaftar di OJK dan tidak punya aturan yang jelas. Selanjutnya ada rendahnya literasi keuangan digital. Nah, ini sangat penting karena banyak masyarakat itu belum memahami cara kerja fintech seperti apa. Misalnya seperti manajemen keuangan atau risiko penggunaan aplikasi digital. Nah, akibatnya mereka ini mudah tertipu, terjebak utang atau salah mengambil keputusan finansial. Yang kelima yang tidak kalah penting atau isu yang sangat-sangat eh, isu perlindungan konsumen yang terjadi saat ini yang harus dilakukan yaitu adalah regulasi dan pengawasan digital yang masih tertinggal dan terbelakang. Karena di Indonesia saat ini itu perkembangan teknologinya jauh lebih cepat dibanding dengan aturan hukumnya. Nah, pemerintah itu kadang belum siap menghadapi inovasi baru sehingga perlindungan konsumen jadi kurang maksimal. Contoh kasusnya dalam isu perlindungan konsumen ini pernah terjadi di Jawa Barat pada tahun 2021 di mana khususnya di Jawa Barat saja itu menjadi eh, daerah dengan peminjam pinjaman online ilegal terbanyak. Bahkan pada tahun 2021 itu tercatat ada 40% lebih warga Jawa Barat yang terjerat kepada pinjaman online. Next slide. Nah, selanjutnya adalah eh, tantangan perlindungan konsumen. Nah, tantangannya itu cukup berat karena inovasi fintech berkembang jauh lebih cepat dibanding dengan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, banyak juga aplikasi yang beroperasi lintas negara. Jadi akibatnya aplikasi-aplikasi ini jadi sulit untuk diawasi oleh regulasi dan hukum lokal. Selain itu, masih ada kesenjangan sosial dan digital karena tidak semua orang paham teknologi, khususnya sebagian besar masyarakat bahkan tidak mengerti bagaimana cara kerja fintech dan terkait dengan regulasi bunga dan sebagainya. Nah, ditambah lagi dengan banyak pelaku-pelaku usaha yang mereka itu hanya fokus pada keuntungan, tapi mengabaikan etika bisnis, bahkan rela membuat rugi masyarakat demi keuntungan pribadi. Next slide. Nah, dalam melindungi tantangan tadi, setidaknya ada 4 upaya perlindungan konsumen yang bisa dilakukan. Yang pertama itulah dari sisi regulasi, khususnya OJK, BI, dan Kominfo harus aktif terus dalam memblokir aplikasi-aplikasi fintech yang eh, terdeteksi ilegal. Nah,
OJK juga harus membuat aturan ketat agar vintage yang legal memberikan layanan yang adil, transparan, dan tidak merugikan kepada konsumen. Nah, yang kedua itulah dari sisi literasi masyarakat juga perlu diedukasi lagi. Karena edukasi finansial ini sangat penting supaya masyarakat itu tuh tahu cara membedakan vintage legal dan ilegal. Literasi masyarakat ini juga membantu mereka agar lebih cerdas dalam mengelola uang, terus memahami bunga, biaya, dan risiko, misalnya risiko ketika mengambil pinjaman online yang ilegal. Nah, kemudian dari sisi teknologi itu, perusahaan-perusahaan juga perlu memperkuat keamanan. Salah satunya bisa dengan cara enkripsi atau biometrik dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu dari sisi konsumen. Kita sebagai konsumen juga harus lebih bijak dalam memilah dan memilih. Kita juga harus lebih aktif dalam melindungi diri sendiri, misalnya bisa dengan cara hanya menggunakan aplikasi yang sudah terdaftar resmi di OJK, terus membaca syarat ketentuan dengan teliti, lalu masyarakat juga tidak boleh sembarangan membagikan data pribadi karena data pribadi merupakan salah satu sumber yang bisa dilakukan oleh oknum dalam memeras atau bahkan mengambil kepentingan dari kita sebagai masyarakat. Next slide. Nah, mungkin kita akan sedikit membahas terkait dengan perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Nah, vintage itu sejarah awalnya dimulai pada pra di 2010, di mana transaksi online itu masih terbatas pada perbankan digital. Misalnya, hanya sebatas cek saldo, terus transfer atau pembayaran tertentu. Yang kedua itulah dari 2010 hingga 2015. Nah, di sini mulailah muncul e-commerce seperti eh, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, karena munculnya e-commerce ini, maka kebutuhan sistem itu mulai meningkat dengan adanya pembayaran digital. Bisa dengan GoPay, OVO, Dana. Keuntungan itu ketika pembayaran digital bisa dilakukan bahkan tidak harus ketemu langsung dan bisa hanya dengan hitungan detik. Nah, tahap ketiga masuk pada 2016 hingga 2020. Ini disebut tahap boom vintage, yaitu munculnya layanan P2P lending atau pinjaman online legal, terus Wealthtech atau investasi digital, Insurtech juga muncul pada tahun ini, yaitu asuransi digital hingga crowdfunding ya, yaitu adalah penggalangan dana online. Nah, inovasi-inovasi ini itu membuka akses keuangan lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya itu sulit dijangkau oleh bank-bank konvensional. Nah, terakhir itu ada 2020 hingga sekarang. Nah, karena pada tahun itu terjadi pandemi COVID-19, ini mempercepat adopsi digital. Nah, pembayaran itu menjadi cashless, terus ada QRIS, hingga layanan investasi online yang semakin populer. Next slide. Nah, di sini ada jenis-jenis vintage di Indonesia. Yang pertama itu adalah dengan digital payment atau contoh digital payment itu bisa dengan GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan lain sebagainya. Nah, digital payment ini membuat transaksi seperti tadi yang saya jelaskan itu jadi lebih praktis dan cepat. Selanjutnya ada P2P lending. Contoh P2P lending atau eh, dalam hal ini adalah Investri, Amarta, Coinworks, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada crowdfunding, yaitu contohnya ada kitabisa.com, terus ada Welltest juga. Contohnya itu adalah Bibit, Ajaib, Bareksa, dan kelima Insurtech atau asuransi digital itu bisa dengan Kuala dan Vius. Yang terakhir yang paling sering atau bahkan semua orang sudah punya itu adalah digital banking. Contohnya seperti Genius, Bank Jago, Sibank, dan Bluebuy BCA Digital. Next slide. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada faktor pendorong perkembangan vintage. Itu ada empat.
faktor. Yang pertama itu ada inklusi keuangan. Khususnya di Indonesia itu masih banyak ya masyarakat yang belum punya akses ke layanan perbankan. Ataupun kalau misalnya ada, aksesnya itu mungkin terbatas. Nah, jadi sebagai solusi karena dengan hanya pakai smartphone, handphone, orang itu bisa kayak nabung, transfer, bahkan pinjam uang tanpa harus repot-repot ke bank. Terus selanjutnya yang kedua itu ada faktor dari perkembangan smartphone dan internet. Nah, jadi saat ini lebih dari 77% penduduk Indonesia itu sudah terhubung internet. Artinya hampir semua orang bisa mengakses aplikasi digital termasuk layanan keuangan. Nah, inilah yang bikin fintech itu cepat sekali menyebar ke masyarakat. Selanjutnya ada regulasi dari OJK dan BI. Jadi kehadiran fintech juga didukung oleh aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi regulasi ini memberi apa ya namanya kerangka hukum yang jelas agar layanan fintech ini bisa berjalan dengan aman, legal, dan melindungi konsumen dari risiko. Dan yang terakhir itu ada perubahan gaya hidup. Nah, sekarang masyarakat juga makin terbiasa dengan transaksi digital, misalnya belanja online, terus bayar pakai kris, atau transfer lewat e-wallet. Nah, perubahan gaya hidup ini membuat fintech itu bukan lagi hal yang baru atau hal yang tabu, tapi sudah jadi bagian dari aktivitas sehari-hari di kehidupan kita. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu masa depan fintech di Indonesia. Jadi, ada masa depan fintech di Indonesia itu ada integrasi teknologi canggih, yang mana kedepannya fintech akan makin kuat karena menggabungkan teknologi seperti AI, big data, dan blockchain. Terus AI juga bisa dipakai untuk mendeteksi penipuan. Big data membantu analisis kebutuhan konsumen, sementara blockchain itu memperkuat keamanan transaksi. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Destria tentang blockchain. Kemudian ada open banking dan API. Jadi konsep open banking itu memungkinkan bank dan fintech itu saling terhubung lewat API atau Application Programming Interface, yang mana artinya layanan keuangan jadi lebih fleksibel. Misalnya satu aplikasi bisa langsung terhubung ke berbagai rekening bank atau layanan keuangan lain. Kemudian fintech syariah. Nah, kan Indonesia itu punya jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, fintech syariah itu akan semakin berkembang di masa depan untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti pembayaran tanpa riba dan sistem bagi hasil. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi bank digital dan startup. Nah, kedepannya mungkin bank digital dan perusahaan startup fintech tidak akan saling bersaing ketat, melainkan banyak berkolaborasi. Dengan hal itu, ekosistem keuangan juga akan makin kuat dan memberi lebih banyak pilihan layanan untuk masyarakat. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah perlindungan hukum bagi konsumen dalam sistem teknologi finansial atau fintech. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan fintech itu ya sangat pesat. Ini seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, banyak kemudahan di dalam kehidupan kita setelah fintech ini berkembang. Namun, di balik semua kemudahan itu tentu muncul juga risiko-risiko baru yang perlu kita waspadai sebagai konsumen untuk memakai fintech. Nah, untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia telah membangun sebuah kerangka hukum yang kokoh untuk melindungi kepentingan kita sebagai konsumen pengguna fintech. Nah, oke, kita lihat dulu ada apa aja pilar-pilar hukum yang ada atau yang menjadi payung pelindung bagi para konsumen. Nah, itu ada 4. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen UPK. Ini adalah payung hukum fundamental yang menjamin hak dasar semua konsumen di Indonesia, termasuk kita sebagai konsumen atau pengguna jasa dari jasa keuangan itu. Yang kedua adalah Peraturan OJK nomor 6 tahun 2022. Peraturan ini secara spesifik mengatur
pelindungan konsumen dan masyarakat seluruh sektor jasa keuangan dan tentunya mencakup salah satunya adalah vintage ini. Dan yang ketiga adalah adanya peraturan OJK nomor 10 tahun 2022. Nah, regulasi ini secara khusus menargetkan layanan pinjaman online atau minjam online atau kita kenal sekarang adalah pinjol lah. Nah, di perundang-undangan ini di OJK nomor 10 tahun 2022 ini, nah di sini aturan main dari perusahaan ini sangat-sangat diatur dengan ketat seperti itu. Dan yang keempat adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 23 tahun 2021. Nah, bagi vintage di bagian sektor atau sistem pembayaran seperti e-wallet atau KRIS, nah peraturan di perundang-undangan Bank Indonesia inilah yang menjadi acuan utama bagi para perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu, nah yang next slide-nya adalah bentuk-bentuk pelindungan hukum. Nah, lalu apa saja sih bentuk perlindungan konkret yang kita dapatkan dari berbagai regulasi yang saya sebutkan sebelumnya? Nah, perlindungan yang dapat kita rangkum dalam 3 pilar utama yang telah saya buat ini. Jadi, secara singkatnya, pilar pertama adalah perlindungan data pribadi. Seperti yang disebut oleh teman saya sebelumnya, bahwa salah satu tantangan atau salah satu risiko-risiko yang bisa terjadi jika tidak adanya perlindungan konsumen dari vintage adalah penyelenggara vintage memiliki salah satunya adalah perlindungan data pribadi. Nah, jadi perusahaan vintage ini harus atau memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan data pribadi kita atau penggunanya sebagai konsumen seperti itu. Jadi harus dirahasiakan atau memiliki atau menjaga kerahasiaannya. Nah, next adalah penyalahgunaan data, misalnya penyebaran data untuk tujuan penagihan atau penjualan data ke pihak ketiga tanpa izin adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius lah jatuhnya, seperti itu. Nah, untuk pilar kedua adalah transparansi informasi. Nah, kita yang sebagai konsumen ini, kita berhak mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai produk atau layanan sebelum kita mengambil keputusan. Nah, hal itu mencakup rincian penting seperti kalau misalnya simpan pinjaman online ya suku bunga, total biaya yang harus dibayarkan, denda jika terlambat, dan risiko yang mungkin akan timbul jika jika kita misleading seperti itu. Nah, informasi yang menyesatkan atau misleading information itu dilarang sekali atau dilarang keras bagi perusahaan tersebut, seperti itu. Yang ketiga adalah, pilar ketiganya adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, jika terjadi masalah atau kita sebagai konsumen nih memiliki jalur sebagai konsumen itu kita mempunyai jalur penyelesaian yang jelas untuk untuk jika ada kendala-kendala atau kendala-kendala atau permasalahan dengan perusahaannya atau pihaknya, itu harusnya sudah disediakan jalur penyelesaian yang jelas, betul. Nah, langkah pertama adalah melakukan mekanisme pengaduan internal di perusahaan vintage itu langsung. Jadi kita kalau misalnya mempunyai sebuah masalah atau sebuah sengketa lah dengan perusahaan vintage itu, nah kita harus melakukan pengaduan terlebih dulu ke perusahaan vintage-nya. Nah, jika tidak ada lah titik temu, kalau misalnya ada masalah atau kendala dalam vintage tersebut, atau kita sebagai konsumen mempunyai kendala tapi tidak menemukan titik temu yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa melakukan pengaduan kontak atau bisa membawa sengketa ini ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa atau LAPS SJK, seperti itu. Nah, dengan ada 3 pilar ini, kita sebagai konsumen itu memiliki posisi yang lebih kuat atau terlindungi lah untuk saat bertransaksi di dunia vintage ini. Oke, mungkin demikian paparan singkat mengenai kerangka hukum yang melindungi kita sebagai konsumen vintage di Indonesia dengan memahami hak-hak kita atau kewajiban hak kita yang harus kita dapatkan, dan memahami kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak vintage. Nah, pihak vintage tersebut. Nah, kita bisa lebih bijak dan aman dalam memanfaatkan kemajuan finansial teknologi.
untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman semua atau ibu memiliki pertanyaan atau sanggahan atau tambahan, dipersilahkan. Mungkin melihat waktu kita mungkin 3 cukup deh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang presentasi sudah mempresentasikan materi dengan baik. Ibu. Kita lanjut ke sesi diskusi. Yang ingin bertanya silahkan. Boleh untuk ini dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Sebelumnya suara saya terdengar bukan ya? Terdengar. Oke, gue mau nanya nih, tadi sempat sih kalian juga nyinggung juga yang yang pinjol itu sekarang kan banyak banget yang ilegal ya. Bahkan ada juga kayaknya ini pinjol yang dia tuh ilegal tapi mengaku-ngaku kalau dia tuh diituin sama OJK gitu buat kayak menarik kepercayaan dari pelanggan kayak oh ini dia wasin OJK nih gue mau dah pinjam di sini gitu mungkin kan. Jadi aku mau nanya nih eh, dari kasus-kasus penipuan dari pinjol ini sendiri itu kan OJK tuh bakal memblokir ya aplikasi-aplikasi legal itu. Aku mau nanya deh, itu apa sih upaya konkret yang bakal dilakukan OJK sama BI dalam memblokir aplikasi legal itu? Seperti mungkin kita tahu ya kayak pinjol ini sendiri tuh sering banget nyeberin eh, apa ya data-data pribadi kita bahkan data pribadi dari nomor kontak darurat. Misalnya, misal ya, aku tuh nggak pinjam pinjol, cuman teman aku ada minjem pinjol dan itu buat nomor aku. Jadi yang diteror itu bukan teman aku, tapi akunya yang diteror. Itu kan udah sangat mengganggu dan melanggar privasi data dari orang lainnya. Itu bagaimana sih OJK dalam menanggapin itu? Dan juga kalau ada kebocoran data, itu tuh disebabkan kelemahan teknologi atau kelalaian etika bisnis dari si pebisnis tersebut. Jelas nggak? Atau mau ditulis aja pertanyaannya? Oke, kita kasih waktu kepada kelompok yang presentasi untuk diskusi. eh Terlebih dahulu, mungkin. Cek, izin jawab pertanyaan dari Yani tadi. Terkait dengan pertanyaannya kurang lebih upaya yang dilakukan OJK dan BI dalam memblokir pinjol dan eh, kebocoran data itu disebabkan oleh teknologi atau apa begitu ya kurang lebih ya. Ya, sama bagaimana sih tanggapannya OJK itu terhadap apa ya bocoran data yang nggak bersangkutan tapi datanya itu ikut bocor gitu loh sampai bahkan pinjol itu sering kayak melakukan teror gitu ya yang dimana itu kan udah buat si apa ya si peminjamnya ini atau mungkin si kontak darurat yang dibuat peminjamnya ini tuh nggak nyaman gitu. Oke, yang pertama mungkin
yang dilakukan oleh OJK dan BI. Kalau yang mereka lakukan adalah mereka itu bekerja sama sama Satgas yang namanya Satgas Waspada Investasi eh, dengan Kominfo untuk memblokir aplikasi atau situs pinjol ilegal. Dalam regulasi juga mereka itu katanya memperketat perizinan serta eh, hal-hal terkait dengan keamanan yang bisa menyebabkan pinjol-pinjol ilegal itu masuk ke Indonesia. Tapi kan realitanya mungkin ada hal-hal yang menjadi kepentingan pribadi masing-masing yang mengakibatkan beberapa pinjol ilegal itu bisa dengan sangat mudah diakses oleh masyarakat. Terus kalau kebocoran data itu umumnya memang disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan pada aplikasi pinjol-pinjol, khususnya pinjol ilegal. Karena pada saat kita meminjam uang ke pinjol ilegal, mereka itu kan eh, bahkan meminta akses ke data pribadi terlebih dahulu kan. Nah, seperti yang terjadi sama Yeni tadi yang buat sebenarnya bukan dia yang melakukan pinjol tapi nomornya yang diteror karena setahu saya di beberapa pinjol itu ketika untuk meminjam uang kita harus memasukkan bahkan sampai dengan 3 nomor kerabat seperti itu. Mungkin teman Yeni itu masukin nomor Yeni jadi ikut terkena dampak dari yang teror yang dilakukan oleh pinjol ilegal tadi. Ya, sebenarnya kita juga berperan ya. Jadi nggak cuma pemerintah, tapi kita juga harus berperan untuk meningkatkan literasi kita dengan tidak sembarangan memberikan data pribadi. Itu sih. Jadi kan sekarang orang karena ngerasa apa namanya eh, kenal temen saudara sembarangan ngasih eh, KTP gitu atau scan KTP foto KTP jangan kasih aja fotokopinya scannya gitu jangan aslinya. Pokoknya hati-hati banget untuk memberikan data pribadi apapun itu, tanggal lahir, nama orang tua, terutama nama ibu karena itu dipakai untuk akses ke perbankan. Kalau PCS kamu ditanya nama ibu kandung. Jadi kamu harus berhati-hati sama semua orang untuk data-data pribadi, apapun bentuknya, data golongan darah, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, gitu ya. Oke, ini karena udah jam 9.44, mungkin yang dua bisa dilanjutkan minggu depan ya. Iva dan Siti, mungkin nanti pertanyaannya disimpan dulu ke kelompok yang presentasi, kita lanjutin lagi minggu depan. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yang dua tadi mungkin bisa disampaikan pertanyaannya ke kelompok yang presentasi, kita bahas minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam